Cerita sejarah Sunan Derajat yang terkenal punya jiwa sosial tinggi. Sunan Derajat merupakan salah satu sunan dalam jajaran Wali Songo. Ayahnya adalah Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati yang merupakan puteri dari Arya Teja. Sunan Derajat ini merupakan adik bungsu dari Sunan Bonang. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel Denta dan wafat di tahun 1522 Masehi di Paciran, Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan jiwa sosialnya dan ajarannya untuk selalu membantu sesama. Sejak kecil, beliau sangat cerdas sehingga mudah menyerap ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh ayahnya. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Kosim. Panggilan Sunan Derajat diberikan karena awalnya beliau memulai dakwah di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Awalnya, desa ini sangat gersang dan masyarakatnya bisa dikatakan sangat miskin. Lalu, Sunan Derajat menjadikan daerah tersebut subur dan makmur. Di Desa Derajat inilah, Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren bernama Dalem Duhur. Lahan untuk membangun pesantren diberikan oleh Kerajaan Demak untuk memudahkan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Berhubung hubungan beliau dengan Raden Patah yang merupakan Sultan Demak sangat baik, Sunan Derajat diberikan sebuah gelar bernama Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan juga karena Sunan Derajat dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut dan membimbing masyarakat sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Sunan Derajat dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai pribadi yang sangat memperhatikan keadaan sosial di lingkungannya. Beliau selalu memperhatikan nasib kaum fakir miskin dan mengusahakan kesejahteraan sosial bagi mereka. Sunan Derajat mengajarkan cara bertanam, berdagang, serta keterampilan lainnya. Di antaranya, seperti membangun rumah, membuat alat untuk memikul barang dagangan, dan masih banyak lagi. Barulah setelah kehidupan kaum fakir miskin tersebut sudah mulai membaik, beliau mengajarkan ajaran Islam kepada mereka secara pelan-pelan. Dengan begitu, beliau sudah membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sehingga lebih mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang tersebut. Ajaran Islam yang diajarkan kepada masyarakat setempat adalah etos kerja keras, empati yang diwujudkan lewat sifat dermawan, sikap tenggang rasa, sikap saling peduli terhadap sesama, gotong royong, solidaritas sosial, hingga selalu membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkungan sekitar. Berkat usahanya ini, selain mendapatkan gelar sebagai Sunan Mayang Madu, Sunan Derajat juga mendapat kewenangan dari Kerajaan Demak untuk mengatur wilayahnya sendiri sehingga beliau mempunyai otonomi sendiri. Jika ayahnya memiliki ajarah Mohlimo, Sunan Derajat memiliki ajaran Catur Piwulang. Jadi ada 4 hal yang diajarkan oleh Sunan Derajat, yaitu 1. Paring teken marang kang kalunyon lan wuto, yang artinya adalah berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. 2. Paring pangan marang kang keliren, yang artinya berikanlah kepada orang yang kelaparan. 3. Paring sandang marang kang kawudan, yang artinya adalah berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. 4. Paring payung marang kang kodanan, yang artinya adalah berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Dari keempat ajaran tersebut, tentu saja kita bisa melihat kalau ajaran Sunan Derajat ini cenderung mengajarkan untuk selalu membantu dan menolong sesama. Tak hanya ajaran Catur Piwulang yang diajarkan oleh Sunan Derajat, tetapi juga ada ajaran Pepali Pitu yang juga beliau ajarkan. Ajaran Pepali Pitu adalah filosofi Sunan Derajat yang dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membangun resep tiasing sasama, yang memiliki artian membuat senang orang lain. 2. Jroning suku kudi eling lan waspada, yang artinya adalah di dalam suasana riang, kita tetap harus selalu ingat kepada Tuhan dan bersikap waspada. 3. Laksmitaning subratatan nyipta marang pringgabayaning lampah, yang memiliki arti kalau dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita yang luhur,
kita harus pantang menyerah dan jangan menghiraukan halangan serta rintangan yang ada. 4. Meper Hardaning Pancadriya, yang artinya kita harus selalu menekan hawa nafsu duniawi. 5. Heneng Hening Henung, yang memiliki artiannya adalah dalam diam akan dicapai keheningan dan dalam hening akan dicapai jalan kebebasan yang mulia. 6. Mulia Guna Panca Waktu, yang artinya adalah suatu kebahagiaan lahir batin yang hanya bisa dicapai dengan salat 5 waktu. 7. Menaana Teken Marang Wong Kang Wuta, menaana mangan marang wong kang luwe, menaana busana marang wong kang muda, menaana ngiyuk marang wong kang kodanan, yang artinya adalah memberikan tongkat kepada orang buta, memberikan makan kepada orang lapar, memberikan pakaian kepada orang telanjang, dan memberikan tempat berteduh untuk orang yang kehujanan. Pada poin ketujuh, ajaran catur piwulang dimasukkan untuk melengkapi ajaran pepali pitu. Ajaran pepali pitu ini bisa kita jumpai tertera di anak tangga yang ada di tataran komplek makam Sunan Derajat. Tak jauh berbeda dengan sang kakak, rupanya Sunan Derajat juga memilih jalur berdakwah melalui seni dan budaya. Sunan Derajat ini ternyata mahir dalam mengubah tembang atau lagu. Salah satu tembang ternama yang digubahnya adalah Macapat Pangkur yang liriknya berisi tentang cara menyampaikan ajaran kehidupan kepada masyarakat. Tembang ini memberikan gambaran bahwa manusia memiliki saat-saat di mana mereka akan mundur dari kehidupan duniawi dan beralih ke kehidupan rohania atau spiritual. Di dalamnya juga terdapat artian kalau manusia harus menyingkirkan hawa nafsu duniawi yang bisa menggerogoti jiwa manusia. Selain dengan mengubah tembang, Sunan Derajat juga sesekali mementaskan pertunjukan wayang sebagai salah satu sarana berdakwahnya. Terima kasih telah menonton video tentang salah satu sunan dari Wali Songo yaitu kisah Sunan Derajat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan informasi yang diberikan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.